Selamat datang di pembelajaran bimbingan TIK tentang cara menggunakan Google Classroom untuk mengerjakan tugas, melampirkan tugas, dan menyerahkan tugas ke guru supaya tugasnya bisa dinilai. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh yang bisa untuk manajemen tugas, file, dan modul materi pembelajaran dalam bentuk PDF, video, dan teks. Pembelajaran lebih produktif, kolaboratif, dan bermakna dengan fitur canggih. Yang pertama, bisa menangani tugas administratif dengan lebih efisien. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran terbaik dan gratis. Yang ketiga, bekerja dimanapun, kapanpun, dan di perangkat apapun. Yang keempat, lebih banyak waktu untuk masukan yang lebih bermakna. Sebelum melanjutkan ke materi bimbingan TIK, sebaiknya kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa belajar, supaya ilmu kita ditambahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan itu, semoga kalian menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Oke, tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita dimudahkan, dilancarkan, dan Allah tambahkan hidayah dan ilmu kepada kalian semua. Pada kesempatan pertemuan ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom yang baik, cara mengerjakan tugas di Google Classroom, dan juga cara mengirim tugas di Google Classroom, dan terakhir adalah cara mengupload tugas di Google Classroom sehingga tugas yang kita kerjakan itu sampai ke guru kita dan guru kita bisa memberikan penilaian. Oke, silakan kalian siapkan HP kalian ya, untuk secara fokus mendengarkan video ini atau melihat video ini. Jangan di skip sehingga kalian tidak gagal paham. Yang pertama, kalian harus sudah menginstal aplikasi Google Classroom. Seperti ikon ini, aplikasi Google Classroomnya sudah disiapkan. Kalau kalian nggak punya aplikasi Google Classroom, kalian juga nggak usah beralasan tidak bisa mengerjakan tugas, karena aplikasi Google Classroom bisa kalian akses menggunakan browser bawaan Android kalian bisa, atau menggunakan Google Chrome, atau kalian punya Mozilla Firefox. Biasanya Google Classroom itu akan sangat klop dengan Google Chrome. Jadi HP kalian rata-rata sudah ada aplikasi Google Chrome yang sudah terinstall secara otomatis di saat HP kalian beli. Jadi nggak perlu install lagi. Saya menganggap kalian sudah punya aplikasi Google Classroom-nya. Ikonnya seperti ini. Tinggal di tap saja atau ketuk saja aplikasinya di HP kalian. Kemudian akan muncul nanti tampilan Google Classroom seperti ini. Ini tampilan Google Classroom. Kemudian pastikan dulu kalian sudah menambahkan email yang kalian gunakan bergabung dengan kelas bimbingan TIK. Cara menambahkannya tinggal tekan saja tambahkan akun lain. Sehingga email kalian pun aktif di Google Classroom ini. Tinggal klik ini, kemudian nanti dibawa kepada tambahkan akun lain. Tinggal masukkan email yang sudah ada, masukkan email kalian, sandi kalian, kemudian next, sehingga kalian login ke akun email kalian ya. Saya anggap kalian sudah menambahkan akun email kalian, sehingga saat kalian mengerjakan tugas kalian menggunakan email kalian sendiri, sehingga kalian bisa langsung terhubung dengan kelas yang kalian ikuti. Kalau kalian menggunakan email orang lain, maka kelas yang kalian ikuti tidak akan muncul. Oke, kita anggap kalian sudah menggunakan email kalian dan kalian sudah terhubung dengan kelas kalian
yang kalian ikuti. Di sini ada kelas 3 kelas, tapi kita akan gunakan kelas 7A sebagai contoh ya. Oke, kita klik kelas 7A, kita ketuk kelas 7A. Di forum ini ada informasi-informasi yang dikirimkan oleh guru. Kemudian kalian juga bisa bertanya jawab di forum ini. Kemudian ini ada menu forum ya. Kemudian ada menu tugas kelas. Tugas kelas ini adalah tugas yang diberikan oleh guru kalian ya. Oke, ini contoh tugas yang sudah dikerjakan ya. Tugas yang sudah dikerjakan, ikonnya akan sedikit berbeda dengan tugas yang belum dikerjakan. Kalau tugas yang sudah kalian kerjakan dan kalian serahkan ke guru kalian, itu ikonnya itu agak redup ya. Beda dengan tugas yang belum kalian kerjakan, bisa kita lihat di kelas yang lain ya. Contohnya di kelas 7B, kita lihat tugas kelas. Ini karena belum dikerjakan tugasnya, ikonnya masih terang gitu loh. Artinya masih terang atau masih berwarna hijau terang, sehingga itu menandakan tugas belum dikerjakan. Oke, gimana cara mengerjakan tugas yang masih terang ini ikonnya? Tinggal kita klik aja tugasnya. Daftar tugasnya kita ketuk ya, kita tap di HP kalian. Kemudian baca dulu petunjuknya, ini petunjuk tugasnya. Kamu akan mendapatkan 100 poin jika mengerjakan tugas ini dengan betul dan dengan serius ya. Tugasnya hanya menjawab 5 soal ini saja, contoh ini ya. Tugasnya hanya menjawab 5 soal ini saja contohnya. Kemudian yang jelas kalian baca petunjuk tugasnya, apa tugas perintah soalnya di sini, atau perintahnya bisa menjawab soal, atau perintahnya menyalin materi catatan atau menyalin catatan ke buku tulis dari materi, ringkasan materi yang ditampilkan di halaman ini. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan menulis jawabannya atau menulis materi catatannya di buku catatan atau di buku tugas. Setelah kamu kerjakan, jangan lupa tugasnya itu difoto sebagai bukti ya. Setelah difoto, fotonya diupload ke gurunya supaya gurunya tahu kalian sudah mengerjakan tugasnya, ada buktinya. Kemudian kalau sudah diupload, ya ini contohnya di sini nih, kalau kalian sudah punya foto, kalian tambahkan saja lampiran untuk mengupload tugasnya. Kemudian pilih filenya, masuk ke galeri, ya, masuk ke galeri. Contohnya fotonya ini ya, di fotonya. Ya, ini kalau digeser nih, digeser lagi ke atas. Ini fotonya udah masuk, udah muncul di sini. Kemudian di sini tambahkan di komentar pribadi kalian lampiran tugas, lampiran foto tugas. Darinya sebutkan dari lampiran foto tugas dari lampiran foto tugas. Apa tugasnya? Mencatat materi pelajaran. Jangan lupa di sini ditulis nama kamu, misalnya diisi namanya siapa, kemudian kelas, ditulis juga kelasnya, kelas berapa. Setelah ditulis ya, kamu simpan dengan menekan tombol segitiga ini ya. Setelah disimpan, kemudian jangan lupa, apakah kalau kamu sudah menyimpan seperti ini dan ini sudah muncul, fotonya sudah muncul, kamu sudah selesai mengerjakan tugas belum? Ada satu perintah lagi yang harus kalian kerjakan, yaitu menyerahkan tugasnya ke guru ya. Kalau tugas kalian hanya kalian simpan, kemudian fotonya sudah kalian upload tapi tidak kalian serahkan ke gurunya tidak bisa memberikan penilaian, sehingga tugas kalian nggak selesai jadinya
Gimana cara menyerahkannya? Kamu tekan tombol serahkan, ya. Nih, kalau sekarang statusnya masih ditugaskan ya, karena tugas kalian belum diserahkan. Ini lihat statusnya. Nah, ini statusnya masih ditugaskan. Ini statusnya masih ditugaskan ini ya. Kalau kalian tekan tombol serahkan, ya, kemudian konfirmasi lagi serahkan, ya, maka statusnya tadi ditugaskan menjadi diserahkan. Dan kamu bisa lihat sendiri bahwa tugas kalian itu di daftar tugas sudah berubah ikonnya. Tadi yang ikonnya terang seperti ini, sekarang karena sudah kalian serahkan tugasnya, ikonnya berubah menjadi gelap, menjadi lebih redup. Ini bukti kalian sudah menyelesaikan tugas. Ya, itulah caranya supaya tugas kalian sampai ke guru kalian. Jadi hanya sebatas kamu kerjakan, kamu simpan, kemudian tidak kamu tekan tombol serahkannya, maka tugas kalian tidak akan sampai-sampai ke guru kalian, gitu loh, ya. Contohnya tandai sebagai selesainya belum kalian tekan, maka tugasnya nggak akan sampai ke gurunya. Paham? Nah, mungkin seperti itu. Terus tugas selanjutnya gimana? Tetap sama, tugas selanjutnya kamu pilih lagi tugasnya, kemudian kamu jawab soal-soal yang ada. Bisa jawabannya melalui apa? Tadi kan jawabannya kalian tulis, kemudian kalian upload. Nah, kalian sekarang kamu bisa jawab langsung. Nah, kalau sekarang kalian bisa tambahkan jawabannya di komentar pribadi, bisa tulis jawabannya di komentar pribadi. Jawaban, ya, jawaban tugas misalnya TIK. Nah, TIK strip oleh, nah, nama kamu sebutkan, nama, kemudian strip lagi kelas. Nah, nomor 1, nah, jawabannya apa? Nomor 2, jawabannya apa? Nomor 3, terus nomor 4. Ini contoh ya, saya tulis nomornya contoh supaya mempersingkat videonya. Nomor 5, saya coba tulis nomor saja. Nah, di kalian nanti nomornya kalian isi dengan jawabannya apa saja. Setelah kalian jawab seperti ini, kalian anggap semua jawaban kalian sudah tulis, kalian tekan tanda segitiga untuk menyimpannya, ya. Nah, jawaban kalian akan muncul di sini. Kemudian supaya tugas kalian sampai ke guru kalian, kalian tandai sebagai selesai, ya, tandai sebagai selesai, sehingga status tugasnya berubah menjadi diserahkan. Dan kalau kita lihat di sini, maka tadi ikonnya yang terang menjadi lebih gelap, berarti tugasnya sudah sampai ke gurunya dan gurunya bisa memberikan penilaian. Ya, itulah ya, demikian caranya supaya tugas kalian sampai ke guru kalian. Nah, jika nanti ada pertanyaan, ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan saja di menu forum ini. Kamu bisa bertanya di sini, tulis pertanyaan kalian, nanti akan saya jawab di forum ini. Yang jelas kalian harus aktif memantau Google Classroom kalian. Ya, demikianlah cara menggunakan, mengerjakan tugas dan juga mengupload tugas di Google Classroom. Dan mudah-mudahan kalian paham dan kalian bisa mempraktekkan menggunakan HP kalian sendiri. Di akhir kalam ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan semoga ilmu kalian ditambahkan dan kalian diberi kesehatan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sesi tugas bimbingan TIK. Perlu kalian ketahui, tugas bimbingan TIK sudah disiapkan di classroom masing-masing kelas. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian bisa membuka aplikasi Google Classroom dan disitu sudah disiapkan tugas bimbingan TIK yang akan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya, sebelum menutup video ini, kalian boleh
pause video ini lalu simpan screenshot layarnya, karena file screenshotnya akan digunakan sebagai lampiran tugas yang akan diupload pada Google Classroom sebagai bukti. Kemudian tuliskan pesan di kolom komentar video ini dengan format isi nama kalian dan kelas kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan di like serta dibagikan ke 5 orang teman kalian. Yang terakhir, pesan kami, jangan pernah berbohong pada orang tua dan selesaikan tugas ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas bimbingan TIK, dan semoga kalian bisa mengerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab sehingga hasilnya maksimal dan feedback baiknya kalian menjadi paham dan mengerti. Demikianlah pembelajaran ini, kami akhiri dengan membaca hamdalah.